Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan resume dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dipaparkan. Jadi, pertanyaan pertama, mengapa manusia harus bertuhan? Jadi, manusia dalam hidupnya itu senantiasa bergumul dengan ketidakpastian akan hari esok, keberuntungan, kesehatan, dan sebagainya. Manusia juga bergumul dengan ketidakmampuannya, yaitu untuk mencapai keinginan yang diharapkan, baik yang bersifat sehari-hari maupun yang ideal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan manusia. Ketidakmampuan ini terus dialami baik oleh manusia yang primitif maupun modern. Misalnya, mengapa manusia harus mati, bagaimana menghindari kematian, bagaimana menghindari bencana alam gitu. Dalam kemampuan ini tuh manusia mencari pertolongan juga kepada kekuatan-kekuatan yang ada di luar dunia yang tidak kelihatan atau yang disebut dengan supranatural. Jadi pemahaman manusia tentang kekuatan adikodrati yang transenden ini menurut para pakar sosiologi mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia. Jadi sebagian ilmuwan itu mengajukan tesis bahwa kebertuhanan umat manusia itu dimulai dari tahap animisme, politisme, dan kemudian monoteisme. Pada tahap animisme ini, manusia percaya bahwa semua benda memiliki jiwa atau roh yang dapat memberi pertolongan gitu kepadanya. Adapun pada tahap politisme yang dikenal sebagai tahap yang lebih tinggi dari tahap animisme, saat manusia telah mengenal konsep-konsep tentang Tuhan atau dewa yang berada di luar sana, namun Tuhan atau dewa tersebut banyak jumlahnya. Jadi mereka mulai menyembah Tuhan-Tuhan mereka ini sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini, yaitu mampu memberi pertolongan kepada mereka gitu. Tahap terakhir ini adalah monoteisme. Jadi kita langsung ke tahap monoteisme sebagai tahap yang tertinggi. Pada tahap ini manusia memiliki konsep tentang Tuhan atau dewa yang esa, yang tidak terbagi-bagi dan merupakan sumber segala sesuatu yang mampu menolong dan menjawab segala keterbatasannya gitu. Lanjut, jadi mengapa manusia harus bertuhan? Karena manusia itu memiliki keterbatasan yang tidak dapat ia jangkau. Jadi yang bisa diminta pertolongannya adalah Tuhan, hanya Tuhan. Pertanyaan yang kedua, hubungan spiritualitas dan bertuhan. Jadi spiritualitas itu adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas ini memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas itu adalah kepercayaan akan adanya kekuatan yang fisik yang lebih besar daripada kekuatan-kekuatan yang dari diri kita itu. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung pada Tuhan atau sesuatu unsur. Dalam perspektif Islam, sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Jadi roh itu adalah fitrah manusia. Dengan roh ini manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran yang sejati atau al-hakikah. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya rohlah yang membuat manusia itu mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Itulah hubungan spiritualitas dengan Tuhan, bahwa untuk kita memiliki spiritualitas itu kita harus
yakin bahwa adanya Tuhan itu. Nah, pertanyaan yang ketiga, pentingnya spiritualitas dalam bertuhan. Nah, yang tadi tuh, apa sih pentingnya spiritualitas itu dapat di spiritualitas ini adalah dapat dijangkau oleh semua orang ya, yang baik yang religius maupun yang tidak. Spiritualitas ini merupakan proses transformasi melalui berbagai aspek kehidupan yang terintegrasi meliputi fisik, emosional, pekerjaan, intelektual, dan rasional. Spiritualitas ini sangat berkaitan dengan kreativitas, cinta, pengampunan, kasih sayang, kepercayaan, penghormatan, kebijaksanaan, keyakinan, dan rasa akan kesatuan. Pengalaman yang unik dan otentik yang dimiliki setiap orang itu memiliki pengalaman yang khas dalam merasakan kehadiran Tuhan. Jadi pengalaman bertuhan ini dapat menjadi bagian yang sangat erat dan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam bertuhan gitu. Dalam era pasar yang semakin global ini, teknologi digital merambah sampai ke semua kehidupan sehingga dunia menjadi semakin flat, dunia semakin maju dan mencari pemaknaan manusia. Nah, lanjut pertanyaan ketiga, pentingnya spiritualitas dalam bertuhan. Nah, ini jauh beda dari pertanyaan kedua ya. Spiritualitas itu dapat dijangkau oleh semua orang, baik yang beriman ataupun tidak, gitu kan. Jadi spiritualitas ini merupakan proses transformasi melalui berbagai aspek yang terintegrasi meliputi fisik, emosional, pekerjaan, intelektual, dan rasional. Jadi spiritualitas ini sangat berkaitan dengan kreativitas, cinta, pengampunan, kasih sayang, kepercayaan, penghormatan, kebijaksanaan, keyakinan, dan rasa akan kesatuan. Pengalaman yang unik setiap orang yang memiliki spiritualitas ini dapat merasakan kehadiran Tuhan. Jadi pengalaman bertuhan ini dapat menjadi bagian yang sangat erat dan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam bertuhan gitu. Dalam era pasar yang semakin global ini, teknologi digital merambah sampai ke semua kehidupan sehingga dunia ini semakin menjadi flat, dunia semakin maju dan mencari pemaknaan. Jadi mentalitas manusia modern itu yaitu instan. Spiritualitas pun kemudian berubah menjadi terapi dan kegiatan pelatihan instan yang hanya menyentuh aspek emosional dan empati individu semua. Agar manusia kembali memiliki etika, moral, dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya, maka penguatan spiritualitas itu perlu dilakukan. Penguatan spiritualitas ini sangat filosofis dikatakan sebagai pengaturan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Jadi untuk mencapai visi ilahi yang kokoh diperlukan proses pengaktualisasian akhlak Tuhan yang ada di dalam diri. Jadi untuk itu diperlukan pelatihan jiwa secara sistematis, dramatis, dan berkesinambungan dengan memadukan antara olah fikir atau tafakkur wa ta'amul, olah rasa tazawuk, olah jiwa riadah, dan olah raga atau rihlah wa jihad. Jadi orang yang memiliki kesadaran spiritualitas ini akan memiliki beberapa karakter, di antaranya mampu menemukan kekuatan yang maha besar, merasakan kelezatan ibadah, menemukan nilai keabadian, menemukan makna dan keindahan hidup, membangun harmonisasi dan keselarasan dengan semesta, menghadirkan intuisi dan menemukan hakikat metafisik, menemukan pemahaman yang menyeluruh dan mampu mengakses hal-hal gaib yang suprarasional. Jadi dalam istilah neuroscience modern itu, orang-orang yang memiliki roh yang kuat sehingga mampu mendatangkan visi atau cahaya Tuhan di atas adalah
yang seperti tadi adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Jadi pentingnya spiritualitas dalam bertuhan itu sangat-sangat penting, karena spiritualitas itu berjalan dengan kita meyakini adanya Tuhan gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Kelebihan seseorang yang memiliki kesadaran spiritualitas adalah kecerdasan spiritualitas itu didefinisikan sebagai kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Jadi Ari Ginanjar merumuskan kecerdasan spiritual itu sebagai kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku, dan kegiatan, serta mampu mensinergikannya dengan IQ dan EQ secara komprehensif. Bagi mereka yang punya kecerdasan spiritual itu, dunia diletakkan sebagai titik tolak dan pijakan untuk menuju akhirat. Jadi dunia dengan durasi waktu yang dimilikinya hanya dikerjakan sebagai jalan untuk mencapai sebuah produk yang disebut akhirat. Jadi setiap kegiatan dan fungsi manusia dalam sejarah dunia berlaku sebagai metode dalam bahasa agama. Orang-orang yang memiliki kesadaran spiritualitas ini adalah orang-orang yang selalu berada dalam kondisi terhubung dengan Tuhan, connected to Allah, gitu kan. Jadi orang-orang yang demikian ini mampu menghasilkan karya kreatif dalam berbagai bidang kehidupan karena perpaduan antara upaya suci manusia dan inspirasi ilahi. Jadi orang-orang yang memiliki kesadaran spiritual memiliki dedikasi kerja yang lebih tulus dan jauh dari kepentingan pribadi atau egoisme. Jadi apalagi bertindak zalim kepada orang lain. Mereka ini memiliki kepedulian terhadap sesama, memiliki integritas moral yang tinggi, soleh, dan peduli kepada masa depannya. Lanjut pertanyaan yang kelima, bagaimana membangun argumen tentang cara manusia yakin dan mengimani Tuhan? Berbicara tentang keimanan, maka ia memiliki dua aspek, yaitu keyakinan dan indikator praktis. Apabila mengacu pada penjelasan di atas yang tadi itu, keyakinan dapat dimaknai sebagai pembenaran terhadap suatu konsep, dalam hal ini konsep tentang Tuhan, sehingga ia menjadi aturan dalam hati yang menunjukkan hukum sebab akibat, identitas diri, dan memengaruhi penilaian terhadap segala sesuatu. Serta dijalankan iman terbentuk karena peran Tuhan dan manusia. Peran Tuhan dalam pembentukan iman itu terletak pada karunia-Nya berupa akal dan potensi kebertuhanan yang disebut dengan roh. Karena adanya akal dan roh inilah manusia mempunyai potensi keimanan kepada Allah. Namun mengingat potensi tersebut harus dipersepsi dengan cara tertentu sehingga menjadi keyakinan, maka iman pun membutuhkan peran manusia. Proses pembelajaran, pembiasaan, pengalaman, dan indoktrinisasi yang dilakukan oleh guru, orang tua, orang-orang di lingkungan sekitar, dan kebiasaan sosial juga bisa menjadi faktor lain yang mempengaruhi pembentukan iman dengan penuh komitmen.